akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada name, hekel, dan kakak, lalu ada tipenya numerik numerik. Lalu untuk value-nya itu kita harus memastikan dulu, masukkan 1 negatif, 2 positif, 3 dosis rendah, 4 dosis sedang, tekan OK. Setelah itu pastikan semuanya sudah pas. Lalu kita akan melakukan uji normalitas. Caranya itu kita akan menekan analyze, descriptive, statistik, lalu tekan explore. Untuk ada cluster masuk ke dependent list, faktor list, kelompok hewan, tekan statistik, deskriptif harus centang 90% dan continue. Lalu kita tekan plots, lalu faktornya itu harus centang, pastikan normality juga harus tercentang, lalu tekan continue. Maka kita mendapatkan hasil dari uji normalitas. Dimana di sini kita lihat karena dia kecil dari alpha, maka data kita dianggap normal. Kita lihat dari Shapiro Wills dianggap normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA, di mana syaratnya itu datanya itu harus homogen dan normal. Untuk caranya kita harus menekan analyze, lalu compare main, lalu tekan one way ANOVA. Untuk kelompok kolesterol masukkan ke dependent list, untuk kelompok hewan masukkan ke faktor list. Tekan post hoc, lalu pastikan centang LSD-nya, lalu tekan continue dan tekan options. Lalu tekan descriptive, homogeneity, dan min plots-nya, lalu continue. Setelah itu baru tekan OK. Maka keluarlah hasil dari tes ANOVA. Di sini kita lihat Kruskal-Wallis mengubah kategori data dengan cara tekan transform, lalu record into different, lalu masukkan K2 di name dan label kategori kadar kolesterol, lalu tekan change. Setelah itu alt, lalu pas ini sudah diatur sebelumnya sesuai kehendak kita. Setelah itu lalu continue, lalu tekan OK. Selanjutnya akan melakukan uji Kruskal-Wallis, di mana tekan analyze, kita tekan analyze, lalu parameter tes, lalu legasi dan KI dependen. Setelah itu kita masukkan kelompok kadar kolesterol di tes independen variabel, lalu kelompok hewan di variabel. Setelah itu kita tekan define range-nya ini. Lalu untuk minimum kita bikin 1, untuk maksimum kita bikin 5. Lalu kita tekan continue, pastikan centang Kruskal-Wallis-nya sudah, lalu tekan OK. Dapat kita lihat hasil dari Kruskal-Wallis pada tabel yang di sini. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square, di mana di sini sudah diisi sebelumnya. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Lalu untuk value-nya itu kita bikin 1 perempuan, nomor 2 laki-laki. Kita tekan OK dulu. Untuk penurunan kadar itu untuk 1 iya, 2 tidak. Lalu kita tekan lagi OK. Setelah itu
kita lakukan ujinya lagi, dimana kita tekan analyze, lalu descriptive statistik. Setelah itu kita tekan course steps. Untuk penurunan kuesioner masukkan ke row, lalu masuk jenis kelamin masukkan ke columns, lalu kita tekan statistik, lalu centangkan course chi-square-nya, lalu list, lalu kita ketikkan continue, lalu kita ketikkan calls, lalu centang expanded row and columns, lalu kita continue, lalu kita tekan OK. Di sini kita lihat hasil-hasil dari chi-square-nya tadi. Kita akan melakukan uji regresi linear. Di sini sudah ada sebelumnya untuk nama, tipenya, untuk labelnya, ada konsentrasi vitamin C dan absorban. Untuk absorbannya itu desimalnya kita bikin 3. Setelah itu kita lanjut ke data view, kita mencari persentase absorban. Caranya itu kita tekan transform, lalu kita compute variabel, masukkan ketik persen di sini, lalu continue. Setelah itu kita masukkan data-data yang kita inginkan tadi yang telah tersedia, lalu kita tekan OK. Lalu selanjutnya di sini sudah ada persen dari persen-persennya dari yang kita bikin tadi. Setelah itu kita tekan analyze, kita tekan regresi, lalu kita tekan linear. Untuk konsentrasi vitamin C kita bikin di dependen. Untuk persen untuk absorban kita bikin juga di sini di independen. Lalu kita tekan OK. Di sini sudah terlihat hasil dari uji regresi linear yang telah kita bikin tadi. Ada bisa dilihat hasil-hasilnya.